wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang saya banggakan. Di dalam bulan Islam memiliki keistimewaan tertentu. Jika kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, maka kita terikat dengan nuzulul Quran. Jika kita berbicara tentang Muharram, maka kita terikat dengan hijrah Nabi. Jika kita berbicara tentang bulan Rajab, maka kita terikat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang dialami oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa hanya dengan waktu 1 malam. Peristiwa yang tidak bisa dinalar oleh akal dan logika. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa pada malam hari, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Maha agung Allah dan Maha benar atas segala firman-Nya. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan dua peristiwa secara horizontal dan vertikal. Yang dimaksud secara horizontal adalah perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dan secara vertikal adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Hal ini memberikan kita sebuah hikmah, yaitu dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa atau yang disebut dengan perjalanan horizontal, yakni hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Sedangkan secara vertikal dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, yakni hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Dari peristiwa tersebut, kita dapat mengambil hikmah dari hablum minanas terlebih dahulu, yakni adanya sikap saling tolong-menolong, saling membantu, saling asah, saling asih terhadap sesama. Sebagaimana negeri kita Indonesia saat ini sedang mengalami beberapa musibah, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi. Belum lagi saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona. Efeknya ke kita. Lalu apakah kewajiban kita sebagai umat muslim? Yaitu tadi adanya sikap saling tolong-menolong, saling membantu, saling asah, saling asih terhadap sesama. Jika kita tidak bisa membantu dengan materi, bantulah dengan tenaga. Tenaga pun tidak bisa membantunya, bantulah dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya segala masalah yang ada di negeri kita ini segera terselesaikan. Allahumma kfana'udullah wal bala wal waba fi dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma kfana'udullah wal bala wal waba fi dunya khassa fi baladina Indonesia. Dan yang terakhir, hablum minallah,
hubungan kita dengan Allah. Lalu apa hikmah yang dapat kita ambil dari hablum minallah? Perbaiki ibadah kita. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita pada peristiwa Isra Mi'raj untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Tetapi saking baiknya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita, dan saking diwajibkannya sholat, Allah hanya memerintahkan 5 waktu saja. Yuk perbaiki sholatnya, agar Allah juga memperbaiki hidup kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak serta ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk menjalankan hari besar yaitu Isra Mi'raj. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau kita dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam dan bisa membedakan mana yang hak mana yang batil. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita semua telah berada di bulan Rajab yang penuh dengan peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh umat manusia, apalagi umat Islam itu sendiri. Pada bulan Rajab itu terjadi peristiwa besar yang menimpa Rasulullah SAW pada abad-abad silam, yaitu Isra Mi'raj. Apa sih itu artinya Isra Mi'raj? Pasti kalian juga bertanya-tanya kan? Menurut bahasa, Isra berarti perjalanan di malam hari. Adapun menurut syariah yaitu perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina yang penuh dengan rahasia dan keajaiban. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekeliling agar kami diperlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Sedangkan Mi'raj yang berarti jenjang naik. Jenjang naik yang dimaksud Rasulullah SAW yaitu naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar sehingga tinggi sehingga akhirnya sampai di sebuah tempat yang tidak dapat dicapai oleh manusia walaupun itu melalui teknologi secanggih apapun kecuali Nabi besar Muhammad. Disitulah Rasulullah SAW menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang sholat 5 waktu yang harus dijalankan olehnya dan umatnya. Hadirin yang berbahagia, tujuan adanya Isra Mi'raj ini untuk mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu sabar menghadapi cobaan seperti Rasulullah SAW kepada para musuh-musuhnya pada zaman Abi Thalib, Abdul Muthalib, dan istri sayangnya yaitu Siti Khadijah. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa di atas, maka di dalam memperingati Isra Mi'raj ini, maka yang penting bagi kita untuk mengambil hikmahnya yaitu kita mempertebal dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu kita harus menjalankan perintah Allah yaitu sholat 5 waktu.
Demikian pidato yang saya sampaikan tentang Isra Mi'raj ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah, yaitu bulan Rajab. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau serta semua pengikut ajaran-ajaran Islam. Dan dengan demikian kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Hadirin yang saya hormati, pada bulan Rajab kita senantiasa mengingat kembali peristiwa yang sangat besar, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu yang asal mulanya 50 waktu dalam sehari semalam. Adapun yang dimaksud dengan Isra dalam arti bahasa adalah perjalanan di malam hari. Namun yang dimaksud dengan agama Islam adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari di Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang penuh berkah di sekelilingnya. Hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya Al-Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya dapat berkah dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri itu dan kesuburan tanahnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita perhatikan sejenak tentang ayat Al-Quran tersebut, mari kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang difirmankan oleh Allah tersebut telah terbukti seperti kita saksikan pada zaman sekarang ini, yakni di sekeliling Masjidil Haram benar-benar diberkati dengan rezeki yang melimpah serta kewibawaan yang luar biasa, sehingga setiap tahun berduyun-duyun orang mengunjungi untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Adapun yang dimaksud dengan Mi'raj menurut arti bahasa adalah naik kertas dengan menggunakan tangga. Namun yang dimaksud menurut syariat agama Islam adalah Allah menaikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha, yaitu suatu tempat yang paling tinggi yang tak akan mampu manusia manapun sekalipun menggunakan alat canggih dalam kemajuan teknologi yang serba canggih ini selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sanalah beliau menerima perintah salat 5 waktu yang semula 50 waktu dalam sehari semalam. Namun dengan kemurahan Allah dimohon keringanannya hingga tinggal 5 waktu yang tidak mengurangi pahalanya 50 kali tersebut, yang wajib dikerjakan oleh beliau beserta segenap umat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa peristiwa Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada malam 27 Rajab tahun 11 Hijriah setelah beliau diangkat menjadi rasul utusan Allah. Adapun hikmah dari peristiwa tersebut adalah menanamkan kekuatan batin beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas cobaan atau musibah yang menimpa pada beliau sepeninggalan paman, kakek serta istri beliau yang tercinta, yang semasa hidup mereka sebagai benteng terhadap serangan musuh-musuh beliau yang berusaha menghentikan perjuangan beliau. Selain menanamkan kekuatan batin terhadap beliau, juga memberikan ujian terhadap segenap umat Islam baik di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang.
Dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut akan nampak bagi siapa yang beriman secara murni, maka akan lebih tebal imannya dengan peristiwa tersebut. Karena peristiwa yang sehebat bagaimanapun tidak akan ada kesulitan apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang imannya tipis akan berubah menjadi murtad karena tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut apabila dipikir dengan akal. Dengan demikian, marilah kita pandai-pandai mengambil iktibar yang baik, yaitu mempertebal keimanan kita dengan mengembalikan semua kejadian yang sehebat manapun akan mudah terjadi dengan kehendak serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai perwujudan bahwa salat itu merupakan kewajiban pokok bagi umat Islam selaku umat Muhammad, maka bisa kita perhatikan lewat sabda beliau yang artinya, salat itu merupakan tiang agama. Maka barang siapa yang telah mendirikan salat, maka dia termasuk orang yang telah mendirikan atau membangun agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia termasuk orang yang sungguh-sungguh merupakan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita perhatikan isi hadis tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun orangnya tidak boleh seenaknya meninggalkan kewajiban salat, karena akibatnya merugikan diri kita sendiri, yakni kita akan menjadi orang yang menyesal selama-lamanya di akhirat kelak jika tidak secepatnya bertaubat kembali kepada Allah, karena dianggap sebagai orang yang telah merobohkan agama Allah. Untuk itu, marilah kita berusaha sebaik mungkin dalam menunaikan kewajiban salat sehari-hari dengan tulus ikhlas, hanya mengharap keridhaan Allah semata. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Healing-healing ke pasar malam, jangan lupa membeli mangga. Ayo kita menjawab salam agar kita mendapat pahala. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta inayah-Nya sehingga kita bisa bertemu di bulan yang penuh berkah ini, tepatnya di bulan Rajab. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormat, pada bulan Rajab kita senantiasa mengingat kembali peristiwa yang sangat besar pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Hijriah, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi, apa sih itu Sidratil Muntaha? Sidratil Muntaha adalah tempat yang paling tinggi yang tidak mampu dilakukan oleh manusia manapun meski menggunakan alat-alat canggih yang ada di zaman sekarang ini. Di sana, beliau menerima perintah salat 5 waktu yang asal mulanya adalah 50 waktu dalam sehari semalam. Bayangkan, kita saja selalu meninggalkan salat 5 waktu, apalagi jika kita salat 50 waktu dalam sehari semalam. Akankah kita sanggup? Dengan itu, Allah memberikan keringanannya hingga menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Masya Allah, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu, di bulan ini, mari kita semua memperbaiki sholat kita, ibadah kita, serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia serta bulan yang penuh berkah dan hikmahnya. Ibadah pada bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dijawab serta pintu taubat dibuka selebar-lebarnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Askir dari Abu Umairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa-doanya. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Syaban, malam Jumat, malam Idul Fitri, serta malam Idul Adha. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan.
dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Di bulan Rajab, kita dianjurkan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah, meminta maaf dengan setulus hati kepada hadirat ilahi, agar benar-benar diampuni dan didekatkan kepadanya. Selain istighfar, ibadah yang dianjurkan dilakukan di bulan Rajab yaitu berpuasa. Paling sedikit, puasa di bulan Rajab yaitu 1 hari, yakni di hari pertama. Puasa dalam bulan Rajab hukumnya adalah sunnah, sebagaimana dalam bulan-bulan mulia lainnya. Ibadah lain yang dianjurkan adalah membaca sholawat. Rasulullah SAW bersabda, pada malam Isra Miraj, saya melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk dari air susu, lebih wangi dari parfum. Lalu saya bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, untuk siapa sungai ini?" Jibril pun menjawab, "Ya Muhammad, sungai ini adalah untuk orang yang membaca sholawat untuk engkau di bulan Rajab ini." Ada lagi nih satu amalan yang hendaknya kita ikuti Rasulullah. Rasulullah saat memasuki bulan Rajab, ia selalu berdoa kepada Allah. Maka dari itu, ayo teman-teman, kita berdoa kepada Allah serta bersolawat untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana wa balikna Ramadana. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Masya Allah, berapa banyak pahala yang sudah kita dapatkan pada bulan Rajab ini dengan bersolawat. Maka dari itu, mari teman-teman, kita perbaiki diri kita. Meminta ampun kepada Allah yang biasanya sering ninggalin sholat demi catatan sama ayah, sekarang harus rajin-rajin sholatnya walaupun gak disuruh sama ayah. Melaku-melaku mari majenah, jangan lupa membeli roti. Ari sia aya waktu senggang, mari kita berjumpa lagi. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Bila ada salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya, karena manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Mangan bubur sumsum karo es batu, sekian.